Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang sungguh-sungguh ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami penuh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Boleh berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ingin bersungguh hati ya Bapa. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bila Engkau yang berbicara Tuhan pribadi lepas pribadi kepada kami pagi hari ini. Bila juga firman-Mu Tuhan dapat berbuah manis bagi kami di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami mungkin saat ini dalam perjalanan dan juga yang belum dapat bergabung di tempat ini dengan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang lawat mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Ini kami Tuhan dan kesungguhan hati kami. Kami siap Tuhan berjumpa dengan Engkau. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami di tempat ini Tuhan. Ini kami Yesus dengan kesungguhan hati kami. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami yang percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami siap naikkan pujian kami Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Ini kami Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh naikkan pujian-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku.
setia. Mari Bapak Ibu Saudara, nyatakan pujianmu Tuhan Yesus mendengar pagi hari ini Bapak Ibu. Naikkan pujianmu Bapak Ibu. Telah kulihat yang tak pernah habis hidupmu. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat tinggal setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan lembut. Telah kulihat, amin Tuhan. Kau mendengar seruan kami ini, kami Tuhan.
Bapak Ibu. Naikkan pujian penyembahmu. Kasih-Mu yang boleh menyenangkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, hanya itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa sepakat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuja Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena Roh-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik. Biarlah Tuhan Allah bertata di atas segala pujian pengagungan kami. Yesus Tuhan disenangkan.
Terpuji-puji nama Tuhan, pagi hari ini seberapa kami yang hadir di tempat ini, kami bersepakat bersehati Tuhan, memohon kepada Engkau, ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, sendengkan telinga-Mu akan doa seru kami. Kami berdoa sepakat ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas negeri ini, negeri yang aman, yang damai, negeri yang maju, yang sejahtera. Kami terus berdoa, berseru kepada Tuhan, karena tangan-Mu panjang untuk menolong kami, telinga-Mu tajam untuk mendengarkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk para pemimpin di negeri ini, dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran kabinet, para menteri dan wakil menteri ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk jajaran DPR pusat, provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk TNI Polri, dari Panglima TNI sampai prajurit tingkat bawah, dari Kapolri, dari para Kapolda, Kapolres, Kapolsek, sampai setiap prajurit di negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang Bawaslu pusat, KPU pusat, provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang mengelola daripada pemilihan pilkada serentak. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpilih jadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, yang terpilih, yang tidak terpilih pun kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk jajaran para hakim, para jaksa di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengelola daripada pendidikan, para guru, para dosen, orang-orang yang mengelola kesehatan, para dokter, perawat, para pendidik di kedokteran, di pendidikan, perawat, dokter ya Tuhan, para bidan di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk orang-orang yang menjaga rutan di polisi khusus di rutan di LP di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk orang-orang ya para anggota pengurus partai di pusat, di provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, para petani, orang-orang yang mengelola hutan, orang-orang yang mengelola pertambangan, orang-orang yang mengelola hilirisasi di Indonesia, di orang-orang yang mengelola daripada pertanian, perkebunan, peternakan Indonesia, orang-orang yang mengelola ekspor impor, orang-orang yang mengelola surat-surat tanah, pemilik-pemilik sawit di negeri ini Tuhan. Kami berdoa berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus, menyerahkan mereka itu dalam tangan Tuhan, karena mereka semua adalah dalam pengaturan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Di dalam setiap keputusan kebijaksanaan mereka dilandasi takut akan Tuhan, dilandasi hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengelola daripada makanan bergizi bagi para murid ya Tuhan, beri hikmat. Bahkan Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola, Tuhan memberkati para penyandang dana, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, biar negeri ini Tuhan ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam hati Tuhan. Pandanglah negeri ini Tuhan, di setiap provinsi, kabupaten dan kota, di setiap kecamatan, kelurahan, setiap desa, dusun, ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan-Mu indah bagi negeri ini. Biar negeri ini Tuhan, rancangan-Mu yang indah itu digenapi bagi negeri ini. Biar setiap rakyat masyarakat di negeri ini, anak-anak Tuhan merasakan damai sukacita Tuhan, merasakan mengalami kemajuan di negeri ini Bapa, di dalam nama Yesus. Karena Indonesia dikelola dengan hikmat Tuhan, kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, hujan pertobatan di negeri ini dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, para pemuda bertobat, para pemudi bertobat, para mahasiswa bertobat, anak-anak SMA, SMP bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami yang namanya pemulihan yang daripada Tuhan yang luar biasa Bapa, dalam nama Yesus. Biar mereka berbalik dari hidup mereka, dari dosa, berbalik menyembah Tuhan Allah yang benar di dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia, Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan di negeri ini. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan gereja-gereja bersatu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hamba-hamba Tuhan bersatu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan munculkan pendoa-pendoa syafaat di negeri ini. Tuhan munculkan ya Tuhan penuai-penuai di hari zaman ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah pada hari ini setiap ibadah yang dilakukan di seluruh pelosok tanah air, di seluruh Indonesia, Tuhan hadir, Tuhan mengurapi setiap hamba Tuhan, pakai setiap hamba Tuhan
ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan setiap yang hadir mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu pada hari ini. Baik pendeta, pastor, penginjil, Tuhan pakai hari ini dengan luar biasa. Impartasikan kuasa-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus pada setiap ibadah hari ini. Kami berdoa berseru kepada Tuhan untuk hamba-Mu, pendeta Pastor Thomas Chandra, Pastor Abraham, Pastor Joko, dan Pak Herson, Pak Ginter yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini, yang Tuhan utus pada hari ini. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa yang dahsyat, yang luar biasa dari tempat yang maha tinggi, pengurapan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang mereka sampaikan adalah isi hati Tuhan untuk anak-anak Tuhan di negeri ini, untuk jiwa-jiwa di negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakailah gereja ini Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melakukan pemulihan melalui gereja ini. Biar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Siapapun, apapun bagian kami dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tempat ini. Karena Tuhan hadir, Roh Kudus beracara di tempat ini, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami. Impartasikan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, diberikan kemenangan di dalam setiap masalah persoalan kami. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib dan heran di dalam nama Yesus. Bahkan kami yang hadir pada pagi hari ini, kami berdoa supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah pujian pengagungan kami dari tempat ini boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang hadir ya Tuhan, rumah tangga kami dipulihkan, suami istri saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan kami, Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara Tuhan yang ajaib dan heran. Bahkan Tuhan melakukan terobosan keuangan, bisnis, usaha, pekerjaan bagi setiap kami yang hadir. Seperti air menerobos di hadapan kami. Oleh sebabnya kami bersyukur Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya di dalam Tuhan tidak ada yang muda dan tua. Amin Bapak Ibu. Saya boleh undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mau menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dunia kita boleh berdengkoy, amin. Bersama Tuhan kita lebih lagi berdengkoy Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Tidak ada yang tua pagi hari ini. Tuhan pandang kita sama, kita anaknya, amin. Hari yang terbaik, amin Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu Bapak Ibu Saudara. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan,
Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya mau lebih dengar lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian. Hidupku ada di tanganmu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwa tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Ini kami Tuhan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masih ada semangat Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh sapa kanan kirinya, semangat anak muda. Mari kita naikkan pujian kita lebih lagi.
bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit pengerjanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau lebih lagi. Siapa yang percaya dirinya pemenang pagi hari ini boleh naikkan suaramu lebih lagi, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit pengerjanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita memasuki firman juga pada persembahan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan di hadapan Tuhan deklarasi kita. Bapa, kami datang kepadamu, kami membawa persembahan kami, baik ini persembahan Tuhan, syukur, baik persepuluhan Tuhan, baik najar yang Tuhan kami ucapkan Tuhan dan kami bawa untuk menepati. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, Engkaulah yang memberkati persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami memberi hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita memberi dengan sukacita. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatanku,
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari dan minggu-minggu yang telah kami lewati. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini, memuji memuliakan Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami sampaikan di pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami ingin duduk diam di kaki-Mu, ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap apa yang akan kami sampaikan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada WL Singer Pamusik yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul beribadah di tempat ini. Dan puji Tuhan, tepat hari ini kita memasuki bulan yang baru, di bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Dan bersyukur berterima kasih, hari Minggu ini merupakan juga hari Minggu Advent yang pertama, yaitu hari di mana kita boleh memperingati hari-hari kita menantikan kedatangan atau kehadiran atau kelahiran Yesus ke dunia untuk yang pertama kali. Jadi bukan hanya kita menantikan kehadiran, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tapi hari-hari ini Tuhan juga memperingatkan kita untuk terus bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Maka dengan demikian itulah dikatakan sebagai tanda akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata Advent itu berasal dari bahasa Latin yang dinyatakan dalam lengkapnya Adventus. Adventus artinya kedatangan. Kedatangan Yesus. Artinya kita hari-hari ini kita boleh memperingati kira-kira 4 minggu sebelum kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sama halnya Bapak Ibu Saudara ketika kita menunggu kelahiran bayi kita. Bagi Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami yang namanya kehamilan, maka di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penantian untuk menunggu sebuah kelahiran. Nah, adapun firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan di pagi hari ini, yaitu kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dari bacaan kita tadi kita bisa mengambil ada 3 hal yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Yang pertama iman. Kemudian yang kedua pengharapan. Dan yang ketiga kasih. Nah, inilah yang menjadi tema ibadah kita juga di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata iman ini cukup banyak Bapak Ibu kita dapatkan di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita bahas satu persatu cukup banyak hal yang bisa kita bahas tentang iman ini. Karena iman sangat penting Bapak Ibu bagi kita semua. Ketika kita memiliki pengharapan, kalau kita tidak punya iman, ya sia-sialah pengharapan kita. Karena pengharapan kita tergantung daripada iman kita. Bagaimana kita bisa percaya, berharap bahwa kita diselamatkan kalau kita tidak beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kuncinya iman adalah sebagai dasar untuk kita memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berbicara tentang keyakinan kita meskipun kita tidak melihat, tidak mengalami hal tersebut. Kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan itu karena iman kita. Karena kita tidak pernah mengalami, kita tidak pernah berjumpa yang namanya dengan sosok Yesus. Karena ini kejadiannya pun juga sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Saat itu kita tidak ada, tidak pernah mengalami itu. Nah, tapi kenapa kita bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Ya, karena iman kita yang membuat kita percaya. Jadi begitu pentingnya iman di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setiap kita mesti punya pengharapan, tapi bagaimana pengharapan itu bisa terwujud jika kita tidak memiliki iman? Nah, kemudian iman juga tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti percaya, cukup percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Jadi iman itu harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam suatu perumpamaan, Yesus pernah berkata, jika imanmu memiliki sebesar biji sesawi saja. Nah, seperti ini di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi iman Bapak Ibu digambarkan hanya sebesar biji sesawi. Jadi biji sesawi itu Bapak Ibu kalau kita tulis atau kita ambil pensil di kertas putih itu titik gitu aja, setitik itu aja sudah besar. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat biji bayam, mungkin itu kira-kira yang umum kita lihat itu yang kurang lebihnya seperti itu besarnya biji sesawi itu. Jadi kecil sekali Bapak Ibu. Tapi ketika dia tumbuh bisa menjadi besar, bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan burung-burung pun bisa bersarang di pohon
sesawi yang bijinya kecil tersebut. Nah demikian Bapak Ibu Saudara, iman kita kalau kita tidak bertumbuh maka tetap dia menjadi kecil seperti biji sesawi itu. Lalu bagaimana agar iman kita bisa bertumbuh? Tentu harus ditanam. Terus pertanyaannya, ditanam di mana? Kita harus ditanam di dalam gereja. Kita harus bertumbuh di dalam sebuah gereja. Jadi tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh ketika kita tidak menanamnya. Seperti biji sesawi itu. Kenapa kita harus bertumbuh di dalam gereja? Karena di gereja itulah kita dipupuk, kita disiram, kita dipelihara iman kita. Ketika kita beribadah di gereja, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ada doa-doa. Ada bermacam-macam kesaksian yang bisa kita dengarkan ketika kita beribadah di gereja. Maka disitulah iman kita menjadi bertumbuh dan menjadi besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ciri-ciri pertumbuhan iman kita bisa melihat. Yang pertama, mengenal Allah lebih mendalam. Jadi ciri-ciri orang yang bertumbuh imannya, dia semakin lebih mendalam mengenal Allah. Yang berikutnya, memahami firman Allah dengan sesungguhnya. Lalu memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Allah. Berikutnya, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan dalam ajaran. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus menghasilkan buah, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya, mewartakan Injil. Inilah ciri-ciri orang yang bertumbuh imannya. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, orang yang bertumbuh imannya, selain poin-poin yang kita lihat di sini, iman juga bisa bertumbuh melalui persoalan pergumulan hidup kita. Ketika ada persoalan yang kita hadapi, ketika kita mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya, maka disitulah kita akan bertumbuh iman kita. Karena iman itu boleh bertumbuh juga ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan. Ketika persoalan kita, hidup kita terjawab oleh Tuhan, maka disitulah kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Bapak Ibu yang saudara dan kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita sering melihat jalan di daerah perbukitan ini? Pengalaman kami ketika kami pergi ke Kalimantan Barat, Pontianak, kami melewati jalan yang berbelok-belok, berliku-liku ketika melewati daerah perbukitan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang membuat jalan itu berbelok-belok. Kenapa tidak lurus saja ketika kita melewati perbukitan itu? Nah ini tentu ada maksudnya Bapak Ibu. Arsitek jalan itu pasti tahu maksud dan tujuannya. Ini yang saya alami, saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi saya merasakan ketika kita menaik ke atas bukit itu, jika tanjakan itu panjang sekali, lurus sekali, maka ada saatnya kendaraan kita tidak mampu melewati bukit itu. Maka ada saatnya diberikan jalan itu datar, bahkan ada sedikit menurun. Sehingga ketika jalan itu datar, sedikit menurun, maka disitulah kendaraan yang kita tumpangi, dia mengangkat kembali kekuatannya.
Sehingga ya boleh dikatakan kalau kita berlari itu sepertinya kita sempat tarik napas dulu supaya tidak ngos-ngosan sampai ke atas puncaknya. Nah demikian juga Tuhan dengan kita, sering juga Tuhan membuat kita bergumul di dalam hidup ini. Ada persoalan yang kita hadapi, ada liku-liku, ada belok-beloknya juga Tuhan membuat kita. Nah sama maksudnya Tuhan kenapa membuat jalan kita berliku-liku, tentu ada maksud. Supaya kita bisa melihat setiap pekerjaan Tuhan di dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua pernah yang namanya mengalami persoalan hidup. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sampai dengan hari ini masih mengalami yang namanya persoalan hidup. Nah, tapi kata firman Tuhan, yakinlah itu adalah cara Tuhan mengizinkan kita supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita meresponi masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, maka tanpa disadari bahwa disitulah iman kita bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat di dalam menghadapi tantangan hidup kita ini. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita ingin memiliki iman yang bertumbuh. Jadi saya yakin dan percaya setiap kita yang rajin dan tekun beribadah di tempat ini dalam rangka kita ingin menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Untuk apa kita capek-capek kalau tidak ada tujuan yang kita mau kita hadapi. Tentu tujuan kita adalah memperkuat iman pengharapan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, poin yang kedua tadi dikatakan adalah pengharapan. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Namun saya yakin dan percaya semua pengharapan kita adalah pengharapan yang baik. Mungkin bagi yang baru berkeluarga berharap rumah tangganya rukun, damai. Bagi yang belum memiliki pasangan hidup, dia berharap mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Bagi yang sudah memiliki anak-anak, tentu harapannya anak-anaknya memiliki masa depan yang baik di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pengharapan seperti itu, maka firman Tuhan katakan pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki pengharapan, maka di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, itu adalah sauh. Itu adalah tempat kita, kalau sauh itu tempat kita bertambat, tempat kita mengikat, kalau kapal itu tempat kita mengikat supaya tidak terombang-ambing. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan ketika kita memiliki iman?
tentu pengharapan itu akan dipenuhi sesuai dengan janji Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari lepas hari adalah pengharapan. Jadi kita nih setiap hari namanya kita berharap. Berharap dapat uang, berharap dapat makan, berharap apapun untuk kebutuhan kita setiap hari. Namun pengharapan itu lagi-lagi dikatakan, jika kita tidak memiliki iman, pengharapan kita ya tinggal harapan saja. Bisa jadi itu hanya mimpi belaka bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan supaya kita tidak putus dalam pengharapan. Nah, supaya kita tidak putus dalam pengharapan, tentu yang bisa kita andalkan hanyalah bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam bacaan kita tadi yaitu kasih. Ada berbagai-bagai kasih. Kalau dalam bahasa Ibrani ada kasih phileo, ada kasih eros, ada kasih storgos, dan ada kasih agape. Nah hari ini kita coba bahas yang kasih agape. Karena kasih agape adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang sempurna. Kasih tanpa pamrih. Ini sudah dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berdosa, tapi dialah yang menanggung akibatnya. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Maka teladan inilah yang patut kita tiru, kita contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih agape itu, yaitu tadi tidak mengenal balas budi. Dia tulus, rela untuk mengasihi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih Bapak Ibu Saudara ini mencerminkan seluruh hukum Taurat. Ketika kita melakukan hukum kasih, artinya kita sudah melakukan hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Maka kasih dikatakan di dalam pembacaan kita itu yang terutama dari yang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Jika kita berbicara kita beriman, kita memiliki pengharapan. Ketika kita tidak memiliki kasih, itu artinya sama saja berbohong. Karena kasih itu muncul dari dalam hati kita. Jadi bukan melalui perkataan kita, bukan hanya kata-kata aku mengasihimu, aku mencintaimu, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tulus itu keluar dari isi hati. Maka disebutkan di situ, kasih adalah yang terutama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus seperti yang saya sampaikan tadi
sudah memberi teladan, mencontohkan kepada kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu karena kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi hal yang wajar dan pantas Bapak Ibu Saudara ketika kita membalas kasih itu kepada sesama kita manusia. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita? Karena Tuhan sudah mengasihi. Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, berapa banyak Tuhan memberi kasihnya. Begitu manusia berdosa, mengorbankan binatang. Paling tidak yang dikorbankan burung merpati. Paling tidak Bapak Ibu Saudara. Nah rupanya pengorbanan yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama itu tidak cukup membuat bangsa Yahudi untuk bertobat. Berkali-kali Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengasihi mereka. Ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan memberikan makanan. Ketika mereka keluar dari Mesir, padang gurun, ketika mereka kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan. Ketika mereka dalam kegelapan, Tuhan memberikan tiang api. Ini contoh-contoh yang sudah Tuhan berikan kepada umatnya. Karena begitu kasihnya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Akhirnya Tuhan satu-satunya jalan yang harus dikorbankan adalah korban yang paling termahal dan paling istimewa, yaitu darah anaknya sendiri. Ini adalah bentuk kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita mau mengingat kembali Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya Tuhan tidak memberikan anaknya kepada kita, cukup repot rasanya Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempersiapkan binatang-binatang lembu tambun, domba tambun yang sehat tidak bercacat. Ini cukup repot Bapak Ibu Saudara. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, atas keberdosaan kita, Dia rela mengorbankan anaknya, satu-satunya anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam pembacaan kita tadi, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di samping kita mengasihi Allah, kasihilah sesamamu manusia. Itu bukti dari keseluruhan pengorbanan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu, namanya mengasihi itu, apalagi yang kita kasihi adalah orang-orang yang sering menyakiti kita. Sering membuat kita tidak enak. Itu tidak mudah Bapak Ibu, Saudara. Tapi itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak lagi mengorbankan darah binatang, tapi pengorbanan kita adalah ketika kita mengampuni orang yang tidak mengasihi kita. Itulah pengorbanan kita. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu orang berdosa aja katanya juga bisa melakukan itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan itu. Tapi bagi kita yang mengenal Tuhan, mengasihi musuh itu bukan perkara mudah Bapak Ibu Saudara.
maka disitulah pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah contoh-contoh teladan-teladan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di dalam di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi itu artinya kita itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Karena kasih itu dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8, bagi kita kalau kita tidak mengasihi berarti kita bukan dari Allah. Karena kasih adalah dari Allah. Nah, hal ini kenapa muncul kedua ayat ini? Tentu Bapak Ibu Saudara tentu ada latar belakang. Karena di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini ya kita jangan heran. Orang-orang sangat susah mengasihi. Orang-orang banyak tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kita lihat saja Bapak Ibu yang hari-hari bisa kita temui ketika kita di jalan raya Bapak Ibu. Kita berlalu lintas menurut aturan yang ada. Tapi ada aja orang itu yang melakukan pelanggaran sepertinya merasa tidak bersalah, tidak melanggar. Nah, ini artinya orang-orang yang tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, ini yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Jadi sudah dikatakan sudah 2000 tahun yang lalu bahwa memang demikianlah adanya dunia ini. Orang memiliki kasih yang dingin. Memiliki kasih yang dingin artinya ya kurang peduli, kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dibandingkan mengasihi orang lain. Jadi kalau dalam bahasa bahasa Betawi, lo gue gitu aja. Nah, ini Bapak Ibu yang patut kita sadari. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, tentu kita tidak boleh melakukan hal yang semacam ini. Karena ini sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tertiblah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya hari ini tidak begitu panjang menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena kami juga akan hari ini minta dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang yang akan berangkat ke Pontianak. Jadi mohon maaf kepada Pak Berumbun nanti sore di dalam ibadah kami tidak bisa hadir dalam ibadah karena kami harus tiba besok di Pontianak. Jadi kami harus berangkat siang ini ke Pontianak. Tapi satu yang yakin dan percaya ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita,
Kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan kita dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku daripada firman-Mu. Kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala apa yang Kau perintahkan kepada kami, seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus kepada saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Maka oleh bilur-bilur darah Yesus, engkau disembuhkan, dipulihkan dari segala sakit penyakitmu. Ketika engkau juga berbeban berat dalam pergumulan, persoalan, di dalam ekonomi, dalam keuangan, Tuhan akan bukakan jalan di dalam nama Yesus, terbuka berkat mengalir atasnya. Demikian juga Tuhan bagi Bapak Ibu yang saudara yang memiliki kerinduan akan sesuatu hal yang sampai hari ini Tuhan belum menjawabnya. Maka saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan segera menjawabnya. Tidak akan ada lagi penundaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Demikian juga buat saudara-saudara yang telah lolos di dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dari tahapan-tahapan sebelumnya, tinggal menunggu tahapan berikutnya. Maka kami perkatakan di dalam nama Yesus, engkau diterima menjadi pegawai negeri sipil. Engkau ditempatkan dalam satu instansi karena ada rencana Tuhan yang indah untuk engkau lakukan di tempat itu. Engkau akan menjadi berkat di lingkungan pekerjaanmu. Bahkan engkau sendiri menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati di tempat itu. Demikian juga Tuhan, kami mohon kepada saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidupnya Tuhan. Tuhan, kirimkan pasangan hidup yang sepadan untuknya. Sehingga apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permohonannya, kini saatnya Tuhan engkau menjawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap kami yang boleh beribadah hari ini Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Maka ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak seperti sebagaimana kami datang. Kami bawa berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir atas kami. Berkat itu boleh diterima, bahkan menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga,
teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Jika sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, biar penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang terhormat dan kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dicurahkan oleh Bapa di sorga melalui putranya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.